Andaikan Nabi Muhammad hidup di zaman yang penuh masalah dengan sekarang ini, maka masalah itu terselesaikan mengkonotasikan masalah artikan khalifah sebagai khilafah. Beda. Khusus di Maluku nih teman-teman, saudara semua. Khalifah ini maknanya pemimpin. Baru masuk jadi pimpinan ajak orang joget. Bagaimana? Kalau kita ngomongin banyak hal selain tentunya agama dan juga permasalahan sosial yang lainnya dengan Ustadz yang satu ini, kayaknya kalau 1 jam nggak bakalan cukup. Tapi ya sudahlah, karena kita juga dibatasi durasi. Akhirnya podcast Amex kali ini menghadirkan Ustadz Gaul. Ustadz yang kalau fenomenal ya kali ya. Terus juga biasa membuat hal-hal yang kayaknya bikin kita semua tercengang, baik itu statementnya, sering main di Facebook juga, sosmed dan sebagainya. Ya sudah, kita lupakan itu, karena hari ini kita akan ngomongin nilai-nilai dari perayaan Maulid Nabi SAW yang sudah dirayakan minggu lalu, dan masih saja kita lihat di beberapa pengajian, kampung, bahkan juga beberapa instansi melaksanakan atau merayakan perayaan Maulid Nabi itu. Nah, kalau kita ngomongin Ustadz yang tadi saya bilang, nggak lengkap ya, kalau kita nggak ngajak beliau sini ngomong banyak hal. Saya udah batuk duluan kalau mau bilang Ustadz yang satu ini namanya. Ada Ustadz Rifki Hamid di podcast Al-Hamid, lengkapnya seperti itu, Rifki Al-Hamid. Jangan lupa lengkapnya seperti itu di podcast Amex kali ini. Dan saya langsung sapa orang yang ada di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Wah, alhamdulillah, sehat walafiat. Tadi saya udah bilang lengkap ya. Gaul, fenomenal iya, kontroversi mungkin tepatnya. Terus juga statementnya kadang-kadang bikin kita menohok orang-orang yang membacanya. Tergantung kita mau menafsirnya seperti apa ya Ustadz ya. Ya, tapi tanda kutip berbicara statement ini ya, saya pribadi atau boleh dikatakan kami yang memiliki ilmu ya, sedikit ilmu, tidak juga dikategorikan kita ulama, enggak juga. Kita masih. Tapi statement yang kita keluarkan itu adalah statement yang bukan dengan dasar sentimen. Bukan juga provokasi. Ya, tetapi itu dengan argumen. Yes, dan itu untuk kebaikan Maluku. Saya tidak berbicara untuk skop Indonesia yang terlalu luas. Betul, Saya karena Maluku, yang namanya Ustadz itu harus menyejukkan hati setiap jadi orang. Istilahnya umatnya. Kalau bahasa apa namanya, Kailolo dia bilang cooler. Itu dia. Baik, dan ternyata di podcast Amex kali ini, teman Amex, ini juga Anda bisa menyaksikan live tentunya di Instagram @Haikal Renur Warin, lengkapnya itu jangan sampai belepotan ya. Haikal Renur Warin. Nah, seperti itu, dan juga di Instagramnya Arahma Ambon seperti itu, dan juga di sosmednya Ambon Express, yaitu @ambonexpress Instagramnya dan juga TikTok tentunya. Banyak ya yang live di obrolan kita kali ini, Tatya. Luar biasa. Tergantung hostnya juga siapa gitu. Yes, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen tentunya. Baik, saya langsung ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita ngomongin dulu nih soal kelahiran Nabi Muhammad nih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua menyambutnya dengan sukacita, menyambutnya dengan perayaan keagamaan yang begitu menyentuh. Ini saya mau nanya dulu nih Pak Ustadz, di zaman era modern seperti ini, relate-nya apa sih kalau kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan situasi era modern seperti sekarang ini? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Host yang luar biasa, sahabat Amex, tentunya sahabat Arahma Ambon dan seluruh pemirsa yang melihat tontonan kita yang penuh surprise kali ini, insyaallah ya. Berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seseorang yang betul-betul dipilih oleh Allah menjadi solusi sampai akhir zaman. Tanda kutip di situ bahwa ini manusia yang dipilih, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi sepanjang waktu.
seorang pecinta Nabi Muhammad namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang kitab Maulid Simtud Durar mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Andaikan kita berbicara Nabi Muhammad katanya, biwasfihi menceritakan sifat agungnya, akhlaknya. Akhlaknya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh manusia. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di dalam Al-Qur'an Allah yang memuji, bukan manusia. Kalau manusia memuji tanda kutip ada something, ada tujuan. Karena itu juga nggak tulus misalnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memuji, akhlak didikannya Allah. Wa la tafannuni wasifihi biwasfihi. Sifatnya yang kami tulis, kata Habib Ali, ini gak akan habis sampai umur kami, yafna zaman, berlalu zaman sampai hari kiamat nanti, gak akan selesai menulis keagungan, kecerdasan, kehebatan, kesabaran, nasionalisme, semua yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Maulid selalu harus diagungkan terus menerus? Tujuannya agar di zaman apapun, di era apapun, di tahun apapun atau berapapun, agar mengembalikan umat Nabi Muhammad kepada rel yang sesungguhnya. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang bahwa esensi yang diambil dari perayaan kelahiran Nabi Muhammad itu dengan zaman sekarang adalah bagaimana kita itu kembali ke on track. Nah, Kehidupan kita yang memang benar-benar menjadi panutan semua orang, yang bersumber kepada Al-Quran dan juga junjungan Nabi Muhammad, seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya, dan selalu ada korelasinya. Nabi Muhammad bukan diutus dulu untuk dulu. Nah, diutus dulu dan sampai sekarang. Ya. Dan namanya Harun. Oke. Bayangkan, alhamdulillah, kemarin saya juga baru dari Madinatul Munawwarah. Saya berziarah ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti manusia yang datang kepada beliau bahkan sesudah wafat beliau. Bayangkan, tidak berhenti. Seolah-olah mengucapkan bahwa wahai Nabi, engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menyampaikan amanah, kami datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya itulah, Nabi Muhammad ini sesuatu yang besar, nikmat yang paling besar. Sampai dikatakan nikmatul udhma. Pemberian Allah yang paling besar. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat besar untuk sekalian alam. Dan rahmatnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk muslim, tetapi untuk semua kalangan, untuk semua makhluk, binatang, hewan, tumbuhan. Jangankan itu, bebatuan pun dirahmati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seorang yang bukan muslim, Kristiani atau Yahudi, semua mendapatkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya sebenarnya ya kalau kita melihat kisah-kisah Nabi, diantaranya Nabi akhir zaman itu, Nabi Muhammad ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, tentunya ada nilai, saya selalu menggarisbawahi nilai-nilai dari kehidupan yang dijalani Nabi Muhammad saat itu dengan yang kita jalankan sekarang misalnya. Karena misalnya sekarang mungkin adab yang ada di pergaulan kita ini semakin terkikis. Sudah tidak ada lagi saling menghargai, sudah tidak ada lagi harmonisasi, intoleransi bahkan terlihat, Ustaz, masih ada sampai sekarang ini. Padahal yang diajarkan Nabi itu adalah juga kasih sayang sebenarnya. Sama mungkin dengan agama yang lain. Betul. Tetapi bagaimana kalau Ustaz melihat fenomenanya yang terjadi, yang terpampang di depan kita ini seperti itu? Ya, jadi memang kembali lagi, Nabi ini rahmah. Nabi ini itu ada di dalam satu kitab diceritakan itu ya. Di dalam memang ini riwayat dhaif, tetapi riwayat ini ya, andaikan ini sesuatu yang terjadi, maka bahkan rahmatnya Nabi lebih besar dari kejadian ini gitu. Contoh ya, saya kasih ini Nabi Muhammad di dalam satu riwayat at-ta'rif di dalam satu kitab Asy-Syifa bi ta'rif Huquq al-Mustafa, itu dijelaskan Nabi Muhammad pernah di padang pasir berjalan, lihat ada satu
binatang rusa begitu, yang sudah diikat oleh seseorang. Rusa itu, Nabi Muhammad mendengar suara teriakan, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, Nabi Muhammad. Tapi lihat ke ada orang. Nabi Muhammad mendekat, melihat seorang Arab yang jauh, yang badui begitu. Arab itu sedang duduk tertidur, mengikat rusa di situ. Rusa ini Nabi Muhammad, satu sifat yang kita harus tahu, Nabi Muhammad bisa berbahasa dengan bahasa apapun, walau bahasa binatang. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rusa itu mengatakan, wahai Nabi, tolong lepaskan aku. Sebab saya ini mencari makan keluar, mau menyusui anak saya di tempat yang jauh di sana. Saya ditangkap oleh pemburu ini dan diikat di sini sekarang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si orang Badu ini nggak tahu ini Nabi Muhammad. Dia nggak tahu gitu. Nabi Muhammad bangunkan dia, ini betul rusamu? Iya, singkat cerita begitu. Karena memang waktu kita terbatas juga ya. Singkat cerita, ini rusamu? Iya, betul. Bolehkah aku meminta sesuatu? Kata Nabi Muhammad, yang dia ini nggak tahu ini Nabi Muhammad. Lepasin rusa ini, dia mau menyusui anaknya, nanti dia kembali ke sini. Mana ada, ini bicara omong kosong, kata itu. Mana ada, kalau ada dilepas ya pasti lari. Pasti lari, nggak akan kembali. Betul. Nggak akan kembali, gitu. Oh enggak, saya berjanji dia akan kembali. Apa jaminannya, wahai seseorang Arab yang mau jaminannya? Sebagaimana engkau taruh tali di leher rusa itu, taruhlah tali di leherku. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitu berkorbannya Nabi Nabi ya. ya. Tali di leher rusa itu, taruhlah tali di leherku dan aku tidak beranjak pergi kecuali rusa itu kembali ke sini. Oke? Dia ingin menguji juga. Benar, orang Arab tuh kadang-kadang sifat begitu. Jadi udah dilakukan hal itu, rusa itu pun pergi. Ketika rusa itu pergi, memberikan, cepat katakan dalam bahasa itu, seri, cepat ambil, menyusui aku, bilang ke anaknya. Kenapa? Anak-anaknya tanya begitu. Dikarenakan Nabi Muhammad menggantikan posisiku yang sedang tertawan ketika aku tertangkap. Dan diikatkan tali di lehernya. Maka si anak rusa itu mengatakan, kalau begitu tidak ibu, biarkan kami mati kelaparan daripada Nabi Muhammad tertawan di sana. Anak rusa mencintai Nabi Muhammad. Kembalilah ibu. Ketika ibu itu kembali, ibu rusa betina itu kembali, tercengang itu manusia. Yang pemilik rusa, yang memburu rusa ini, ajib, heran, kembali benar. Gitu. Kita kadang-kadang punya binatang yang udah dekat sama kita, kalau kita lepas lari gak akan kembali. Betul. Gitu. Itu yang sudah kenal dekat. Lagi malah ini, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu rusa ini kembali, Nabi Muhammad, kenapa engkau kembali? Engkau sudah susui anak-anakmu. Enggak, mereka semua enggak mau, wahai Rasul. Sebab aku mengatakan, engkau menggantikan posisiku di sini. Jadi, ya enggak bisa. Sekarang biarlah aku menerima nasibku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, menangis. Kalimat itu, keluar air mata. Maka si Badui itu yang pemburu mengatakan, wahai seseorang, kenapa engkau menangis? Apa yang dikatakan binatang ini kepada engkau? Dia katakan, sungguh ketika dia mau menyusui anaknya, dia bilang, demi Allah, anak-anaknya ini nggak akan mau. Sebab Rasulullah mengatakan, engkau Rasul, engkau Nabi yang diceritakan itu, engkau Nabi yang begini. Yusuf, ana Rasulullah, kata Nabi Muhammad, saya Nabiullah, saya Rasulullah. Maka orang itu mengatakan, asyhadu annaka nabiyyur rahmah. Saya bersaksi engkau Nabi yang penuh kasih sayang, penuh rahmat. Dia itu mengatakan, kalau begitu apa yang engkau minta dari aku akan berikan hari ini. Apa yang kau minta? Maka itu orang mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau menawarkan pokok permintaan, lepaskan rusa ini. Lepaskan rusa ini agar dia bisa memberikan, dia bisa hidup dengan anak-anaknya. Maka itu orang mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ini luar biasa. Baru hari ini aku melihat mukjizat yang nyata di hadapannya tentang engkau, maka hari ini aku lepaskan daripada rusa tersebut. Ada satu sahabat Nabi yang melihat kejadian ini, meriwayatkan ketika rusa itu dilepas, rusa itu berlari, berloncat-loncat sambil dia tidak memandang ke depan, memandang Nabi Muhammad seraya mengucapkan terima kasih atas kasih sayang Nabi Muhammad kepada dia, kepada binatang ini. Luar biasa. Maka dari kisah ini, sepenggal kisah ini, kalau kepada binatang saja Nabi rahmatnya semacam ini, lalu bagaimana kepada manusia? Betul. Kalau kepada binatang, rusa, Nabi punya kasih sayang
cinta, rahmat, perhatian yang luar biasa. Lalu bagaimana kepada manusia? Sementara kita sendiri sesama manusia juga saling membenci itu masih ada, Ya, Ustaz. dan itu memang boleh dibilang ya sunnatullah sih ya, iya. Tapi makanya kan kita kembalikan lagi dengan peringatan Maulid agar kita mengacu kepada hatinya Nabi Muhammad, merujuk kepada kasih sayang Nabi Muhammad. Jadi yang setahun kita lupa, oh Nabi Muhammad datang lagi gitu lah. Makanya dulu tuh bahkan bukan hanya orang Muslim, tetapi non Muslim pun banyak yang mengakui Nabi Muhammad. Bahkan Profesor Dr. Karen Armstrong di dalam bukunya tentang manusia yang berpengaruh di dunia menaruh Nabi Muhammad nomor satu. Salah satunya adalah Salah Nabi Muhammad, betul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, andaikan Nabi Muhammad hidup di zaman yang penuh masalah dengan sekarang ini, maka masalah itu terselesaikan seperti minum secangkir kopi. Oke. Mari kita minum sekarang. Di depan kita ada kopi. Seru-seru. Maaf ya, yang lagi menonton dan yang lagi di studio juga saya sama Ustadz. Kalau karena udah dibilang kopi ya udah dan terpaksa. memang kita nggak perlu menunjukkan yang wah-wah amat lah. Biasa aja sederhana. Kopi begini nih yang nikmat. Betul. Waduh. Ini kayak kita berjalan di atas laut Banda. Nah, itu dia. Pak Ustadz, ini dari cerita kisah Nabi tadi di perjalanannya. Ini relate-nya sama kehidupan kita sekarang. Kalau Pak Ustadz bilang tadi bahwa yang saya ambil adalah bagaimana sebenarnya satu nilai berkorban dari Nabi itu sendiri. Sampai ke hewan pun. Itu Nabi menaruh perhatian, kasih sayang, semuanya ada di situ. Kepada si pemburu itu misalnya, Nabi juga memaafkan dengan satu tujuan bahwa binatang itu dilepas, rusa, dia akan hidup dengan anak-anaknya, dan kebebasan mungkin milik semua orang yang tidak boleh dikekang mungkin karena terkait juga mungkin dengan hak asasi manusia seperti itu yang kalau kita lihat di era sekarang. Dari kesemua perjalanan kisah Nabi yang tadi Ustadz cerita, bagaimana sebenarnya kita merubah nih lifestyle, gaya hidup kita dengan tetangga, nggak usah jauh-jauh deh, dengan tetangga, teman sejawat di kantor, teman main kita, agar tadi nilai-nilai yang diambil dari perjalanan Nabi itu masih ada di kehidupan kita. Nabi Muhammad katakan quddamal jar qabla dar. Muliakan atau dahulukan tetangga sebelum orang rumah. Itu kalimat dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifat kebaikan, sifat apapun yang agung, ya, itu semua sudah tercontohkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Wa ma min khuluqin, tidak ada akhlak apapun yang bagus, yang hebat, yang baik, yang lembut kecuali dia muta'allaq, dia tergantung atau dia sudah dilakukan oleh zainil wujud. Zainil wujud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun akhlak itu seakan-akan kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada akhlak tuh. Gitu loh. Akhlak ini kita tahu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Itu cerminan kita gitu sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad nggak akan ada akhlak dan tidak akan sempurna itu akhlak. Dan kita tahu itu Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad di sini banyak mendidik bukan hanya secara agwal. Perbuatan di mulut, pembicaraan, ya, tetapi beliau dengan hatinya, dengan kesabarannya, dengan manusia yang paling senyum adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti manusia yang mengajak kita dengan senyum ini, jangan merengut, jangan buat hidup susah. Apapun senyumin deh, gitu loh. Tabassam. Sesungguhnya senyum itu ibadah dari hal kecil itu. Akan kata Nabi, para ulama banyak bercerita tentang bab senyum ini. Dia bilang kalau ketika ada dua manusia berjumpa lalu senyum, maka Allah memberikan rahmat kepada dia dengan 10 rahmat. 10 rahmat Sekaligus ya Ustaz ya. Ya. Diceritakan lagi apa untuk keduanya? Iya, untuk kedua itu, tapi dibagi. Dibagi maksudnya apa? Tentu lebih banyak kepada siapa yang senyumnya lebih lebar. Luar biasa. Ini kita melihat kehidupan sekarang ini kan kehidupan yang
semakin modern. Wah, luar biasa sebenarnya. Minum apa tuh? Promosi di akunnya Ustadz. Oh iya. Ya kebetulan dia yang host kita yang ngambil. Ini air ajwa ya. Saya di endorse dong. Ini kan apalagi ini warna hijau ini, warna hijau, warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, sip. Jadi luar biasa kalau mau dapetin air ini di mana? Apa-apa deh. Ayo langsung ke sana. Promosi di sini, Iya. mumpung lagi live ya. Baik, Ustadz, kehidupan kita di era modern sekarang ini kan complicated. Ya. Semua orang, saya nggak mau bilang bahwa kita berbuat kesalahan, tetapi kekeliruan, tepatnya seperti itu. Ya kan, pejabat kita banyak yang korupsi tertangkap, pejabat kita jangankan di skala nasional, di lokal saja kita melihatnya seperti itu, Ustaz. Ada lagi misalnya masyarakat kita yang masih di bawah garis kemiskinan ini terkait dengan janji-janji politik pada saat kampanye dan sebagainya. Banyak yang kita lihat sekarang ini. Dari kesemua yang tadi saya sebut, Pak Ustadz, apa sebenarnya yang memang harus kita perbuat atau orang-orang itu perbuat agar mereka bisa terhindar, misalnya agar kita ini jadi pelajaran bagi kita ini teman-teman yang ada di sini, generasi muda, agar kita jangan sampai seperti itu misalnya. Karena tadi lagi ya ada cerminan di depan kita, nabi terakhir kita yang memang benar-benar itu menjadi panutan bagi kita. Bahkan saya masih ingat, dulu zaman kita masih SMP, SMA, kalau ditanya, tokoh idolanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bener nggak? Bener kan? Kalau sekarang beda lagi nih, Tat. Tokoh idolanya siapa? Ya ada penyanyi Korea siapalah, ada pemain film Korea siapalah, seperti itu. Nah, itu bagaimana? Berbicara tentang tokoh idola. Tadi dilihat IG saya ada berapa yang pengikut follow saya. 4.000-an. Gitu. Betul. Jadi silakan follow terus ya. Di arrahmah.ambor. Yes. Ada manusia yang tidak punya IG, tidak punya Instagram, Facebook, tapi followernya miliaran. Siap? Nabi Muhammad. Yes. Ada di mana-mana disebutkan. Semua di dunia tahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya Instagram? Yes, nggak punya. Apa perlu follow dengan cara menekan atau subscribe YouTube-nya? Tetapi semua orang mengacu walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Manusia ini menjadi cermin. Semua di belahan dunia manapun tidak terkecuali kenal kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tanpa Instagram, tanpa Facebook, tanpa TikTok dan yang lain-lain. Jadi ini follower sejati, ini pecinta sejati. Jadi kita tentunya kayak andaikan ada Nabi Muhammad punya Instagram, waduh, kita ikut follow berkali-kali. Andaikan ya. Artinya dan itu tanpa, inilah cinta sejati, cinta yang tanpa memandang. Tanpa, biasanya manusia dari mata turun ke hati. Harus memandang dulu. Yes. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah memandang beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Mata ini seakan tidak pernah memandang. Hidup 1400 tahun setelah beliau. Tapi apakah berkurang rasa ingin mengenali atau mencintai Nabi Muhammad? Demi Allah tidak sama sekali. Tetapi apapun dalam salat kita sebutkan nama Nabi Muhammad. Di usai salat kita zikir, ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Bahwa ini sosok yang teramat spesial. Yes. Hanya the real one, manusia satu-satunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah nabawiyah ini. Maka inilah pecinta sejati kita, tanpa memandang kita sudah follow beliau. Orang lain harus memandang dulu. Gitu. Makanya Nabi Muhammad sekali waktu sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berziarah di makam Baqi di Madinah, Tul Munawwarah. Beliau menangis ketika berziarah di akhir-akhir hidup beliau, mendekati umur 60 tahun, 50 atau 50 akhir atau 60 tahun. Beliau mengatakan, mata alga ahbabi, kapan saya ketemu kecintaanku? Ngomong di depan para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Para sahabat bertanya, awalasna ahbabak ya Rasulullah? Ya Rasul, bukankah kami kecintaanmu? Bukan kami yang kau cintai? Nabi Muhammad bilang, enggak, bukan kalian.
Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa kecintaanmu ya Rasul? Bahagia seseorang ketika dia mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan itu akan membawa siapa yang dicinta sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Artinya bahwa cinta kita kepada siapapun, kekasih kita misalnya, teman kita, sahabat, ini tidak sebanding dengan cinta kita kepada Rasul kita ya. Harus kita akui. Harus kita akui, ya. Maka ketika itu Nabi Muhammad, antum ashabi, kalian sahabatku. Lalu siapa kecintaanmu wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum ajmain, Nabi katakan, "Gaumun ahbabi, kecintaanku siapa? Kalian mau tahu? Ahbabi, gaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni." Ada satu kaum yang datang sesudah aku nanti. Mereka beriman, cinta, kenal kepada aku. Akan tetapi mata mereka tidak pernah memandang wajahku, kata Nabi Muhammad. Saya merinding loh Ustaz. Karena mungkin zaman dulu ya, kalau kita mengaji itu kita bukan cuma diajarkan mengaji sebenarnya. Kita juga diajarkan banyak hal. Ada ustadz atau guru kita bercerita soal kisah-kisah Nabi, bercerita soal bagaimana kita harus meneladani Nabi kita, seperti itu. Nah, sekarang mungkin anak-anak sekarang saya nggak tahu ya Ustadz ya, apa mungkin di tempat Ustadz iya. Kalau di tempat lain juga harapan kita bahwa sebenarnya anak-anak itu diajarkan mengaji, dan mereka bukan cuma datang mengaji, tetapi mungkin ya seperti tadi kisah-kisah Nabi, termasuk Nabi Muhammad itu juga harus berkaitan dengan tadi pertanyaan host yang tentang pejabat yang iya betul itu. Ustaz. Setelah kita banyak melakukan kekeliruan. Nah, kekeliruan itu kenapa? Karena kita berjalan kadang kita keluar daripada rel yang sesungguhnya. Makanya dengan ada peringatan Maulid Nabi, dengan adanya agama, itu mengembalikan manusia di tracknya. Tracknya, dia tahu kedudukannya, dia tahu gitu. Makanya berbicara tentang para sahabat Nabi, keluarga Nabi Muhammad, itu agama itu mereka taruh di atas kepala mereka, sedangkan dunia di antara tangan mereka. Dari situ kita belajar, ini sifatnya Nabi Muhammad. Urusan dunia di tangan, urusan agama di atas kepala, anggap mahkota. Ustaz, begini, kalau kita melihat misalnya kasus korupsi pejabat kita, pasti ada yang berkomentar, wah itu mereka sudah tidak takut Tuhan. Apakah sama dengan tadi Ustadz terjemahannya dengan yang Ustadz bilang, agama di atas segalanya, duniawi itu di antara tangan kita? Kenapa? Ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan agama, contoh di hadapan dia ada peluang korupsi sekian miliar, tapi dia tahu agama dan agama di atas kepalanya dia, kemungkinan yang ada 1 miliar atau berapa M di tangannya ini akan dia buang. Demi Tuhan, saya buang dunia ini, saya akan pegang mahkota agama, jangan sampai runtuh daripada kepalaku. Ketika orang yang tahu agama, ketika orang yang berjalan dengan agama, makanya perlu para pejabat itu seakan ketika mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi pejabat entah apapun itu, dikasih diklat agama. Diklat. Dengan contoh di kita di Muslim ada seorang khalifah yang luar biasa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun memimpin. Ya, 2 tahun memimpin itu luar biasa sekali Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ketika terpilih, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sekarang saya sudah terpilih menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jangan mengkonotasikan, mensalah artikan khalifah sebagai khilafah. Beda ya. Khusus di Maluku nih teman-teman, saudara semua. Khalifah ini maknanya pemimpin. Ya. Dan semua orang tahu itu sebenarnya. Tahu, ya, maknanya pemimpin. Boleh dikatakan gubernur lah. Boleh dikatakan bupati lah kalau pas kabupaten. Saya sudah terpilih wahai istriku. Maka semua harta yang ada pada engkau taruhlah di Baitul Mal. Jangan harta ini menjadi mara bahaya kepada kita, tuntutan kepada kita. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu Khalifah Umar mengatakan, istriku, aku sekarang tidak punya waktu banyak kepada engkau juga. Saya harus melihat betul-betul umat. Kalau engkau memang ridha dengan keadaanku, ya bismillah, kita tetap. Tapi kalau memang nggak mau dengan keadaanku sekarang, yang aku menaruh perhatian, misalkan contoh perhatian itu 100%, 90% aku berikan untuk umat, kau hanya 10%.
kau ridha atau tidak? Yang Siap atau terjadi tidak? kan sekarang nggak kayak gitu, Tat. Nah, kalau nggak siap, ya bisa kau kembali ke orang tuamu. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang terjadi kan Nah. kepentingan pribadinya lebih besar sebenarnya ya. daripada kepentingan umat sendiri. Dan makanya itu boleh kami katakan tidak ada seseorang yang lolos dari pengadilan Allah. Dia boleh lolos dari pengadilan dunia demi Tuhan, demi Allah. Ustadz, mengenai pemimpin ini menarik sekali. Kita melihat sekarang pemimpin ini banyak juga yang tidak amanah sebenarnya dengan apa yang sudah mereka ucapkan. Satu, janji pada saat misalnya mereka menginginkan kekuasaan, kampanye itu. Yang kedua, pada saat mereka sudah duduk pun sebagai seorang pemimpin, hal itu bahkan dilupakan. Seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya Ustadz selaku tokoh agama melihat fenomena seperti ini? Karena ya Ustadz berada di Maluku, di suatu daerah, kota Ambon misalnya, kita punya pemimpin, di kota ada wali kota, di provinsi kita ini ada gubernur. Bagaimana melihat persoalan ini Ustadz? Dari kacamata Ustadz sendiri. Al-wa'du dain. Janji adalah utang. Janji adalah utang. Kalau utang harus dibayar. Itu udah ada dalam Al-Quran sebenarnya. Makanya ketika ada orang meninggal aja, ada orang meninggal aja, sebelum jenazah keluar, itu kan disampaikan. Kalau ada yang punya hutang juta bersama almarhum atau almarhumah, mohon disampaikan agar kami bisa menyelesaikan hukukul insan, hak-hak manusia. Sampai semacam itu. Jadi kalau memang nggak bisa, jangan janji deh. Jangan obral janji deh, gitu loh. Jadi ini pelajaran buat teman-teman siapapun yang mau maju nanti di 2024. Udah jangan obral janji deh. Gitu masih loh. Jauh aja udah obral janji sebenarnya. Ya, udah deh, jangan obral janji. Lihat dirilah kemampuan kita. Apa yang kita bisa, Bismillah. Selalu dengan kata Insya Allah. Bismillah. Kru saya pasti mereka mencatat ini, Tat. Ini di judul podcastnya nanti, jangan obral janji. Bahaya nih. Baik, Tat. Satu lagi nih sebelum kita ngobrol bergeser soal kehidupan sehari-hari. Kadang begini, Tat. Di satu daerah pemimpinnya itu kan harus menjadi panutan bagi masyarakatnya, bagi warganya dan sebagainya. Bagaimana kalau di satu daerah, eksempel saja, saya nggak bilang di Maluku ya, di eksempel nih di satu daerah misalnya, ada pemimpin yang tidak amanah, ada pemimpin yang tidak membuat rakyatnya senang, masyarakatnya senang dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai rakyat menghadapi pemimpin dengan tipe seperti itu, Tat, kalau dari sisi agamanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang teladan pemimpin yang luar biasa. Namanya pemimpin itu seperti seorang ayah kepada anaknya yang dipimpin. Jadi ibaratnya semacam itu. Misalkan ada pemimpin di suatu daerah, maka pemimpin itu seperti ayah dari anak-anaknya yang berada di daerah situ, bukan hanya anak kandung tapi semua. Ya, tanda kutip di situ. Nah, kalau di zaman sekarang kita konotasikan, namanya kan ada pilkada. Ada yang memilih dan ada yang tidak memilih. Begitu dia jadi, dia harusnya menjadi pemimpin untuk semua, baik yang memilih dia atau yang tidak memilih dia. Itu. Harus dia menjadi seorang ayah. Kalau ayah pernah nggak milih-milih antara anak? Nggak pernah membedakan anak. Disayang semua. Baik anak yang nakal, anak yang taat. Gitu loh. Tapi dia punya sifat ayah. Ayah gimana? Mengayomi. Ayah bagaimana? Memberikan nasihat. Ayah gimana? Ayah zaman sekarang itu kita nggak bisa didik anak dengan cara hanya menyampaikan, mengomong tanpa perbuatan. Jadi harus lebih dulu berbuat, baru arahkan, baru bicara. Tadi cerminan dia. Ya, gitu kan. Jadi contoh sekarang, anak sekarang kritis loh. Hati-hati. Dulu kan pernah ada cerita begitu tuh. Ini sedikit lah, kita ngobrol-ngobrol asik juga. Jadi anak-anaknya di sekolahin gitu. Nah sekali ini makan bareng-bareng, makan bareng-bareng. Dan setiap makan disuruh doa masing-masing gitu. Ganti dari anak-anaknya, dia punya 3 anaknya. Nah anaknya itu sepakat bilang, kalau begitu kami udah 3, ganti nanti muter gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, doa makan sudah komplit sampai ke ayahnya, gitu loh. Beberapa waktu, beberapa hari sampai ke ayahnya. Kalau gitu ayah sekarang yang pimpin doa.
Ayah dulu juga pernah ketua kelas di sekolah gitu. Jadi kayaknya ayah hafal yang gitu gitu loh gitu. Jadi ayah mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, padahal ini keluarga muslim. Padahal dia nyampaikannya itu ya salah karena memang ya gak punya ilmu dan gak tahu apa-apa. Betul. Akhirnya menyampaikan mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bukan itu ayah. Lah ayah bagaimana model begini nih? Contohnya gitu kan. Baik, Ustadz. Kita lihat fenomena sekarang ada Ustadz yang digiring dan sengaja dimasukkan ke dalam ranah politik atau wilayah politik. Kalau politik kita minum kopi dulu. Oke. Karena ini pertanyaannya pahit. Perlu yang manis. Oke. Nah, Tat, ini kan yang tadi saya bilang, Ustadz ada yang digiring dan sengaja dibawa ke ranah politik untuk bagaimana bisa ada di wilayah-wilayah itu tentunya dengan ya kalau nggak mendukung salah satu calon atau kepala daerah dan sebagainya paling nggak ada di barisan itu. Apakah memang ini sudah pantaskah wilayah-wilayah itu dimasuki oleh Ustadz yang notabene kita tahu bahwa ya Ustadz itu adalah orang yang selalu memberikan advice bagi umatnya soal bagaimana kehidupan kita ini berjalan dengan baik, sesama manusia dan sebagainya. Tidak ada urusan politiknya di dalamnya. Betul. Bagaimana melihat fenomena seperti itu sih, Tat? Nah, jadi sebelum berbicara ke arah politik itu, bahwa definisi atau fungsi ulama sebenarnya adalah sebagai filter atau barometer, ya, kedekatan. Jadi kedekatan umara kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi sinfan. Ada dua jenis manusia sinfan. Idza saluhat kullu, idza fasadat kullu. Ada dua jenis manusia di suatu daerah. Kalau mereka berdua ini baik daerah itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau mereka ini atau salah satunya rusak, hancur semua. Apakah itu? Al ulama wal umara, pemimpin, ulama dan pejabat. Jadi kalau mereka baik, karena fungsi ulama di sini membawa umara menuju Allah, menasihati, oh begini kalau ada yang. Jadi dan memang umara dulu itu mereka pemimpin dulu itu mereka taruh ulama di atas kepala gitu loh. Gitu. Jadi mereka Habib, Ustadz, Pak Pendeta, Pak Pastor, kalau saya mau buat begini gimana gitu lah, minta advice-nya gitu lah. Artinya penasehat lah. Sebagai advisor ya. Memang tidak jarang juga atau tidak sedikit juga ulama yang langsung masuk di politik praktis. Mungkin saya dengan kacamata husnudzon, saya dengan kacamata berbaik sangka bahwa ulama itu atau pendeta itu atau tokoh agama itu dengan niat masuk di pemerintahan mungkin mau merubah secara dari dalam atau internalnya. Saya dengan kacamata berprasangka baik. Ya, kita naruh dulu di depan kita berprasangka baik. Boleh saja ya. Boleh saja. Dia tapi mau kalau dia mau merubah, silahkan. Tapi kalau tanda-tanda seru besar, dia sering mengatakan tentang larangan, ada begini, ada begitu. Jangan sampai dia lakukan. Nah, itu dia. Kalau dia lakukan double dosanya. Nah, itu yang tadi saya bilang, harusnya juga kita bisa membedakan mana profesi dia sebagai ulama tokoh agama yang memang notabene sebagai advisor, umatnya ini meminta nasihat dan sebagainya. Beda dengan mungkin dia ada di ranah politik untuk memberikan advice juga buat politikus dan sebagainya. Dan tanda kutip juga, ulama ini menjadi penyambung antara masyarakat dan ingat dulu nggak zaman COVID? Zaman COVID dulu kan kita luar biasa banget ya. Betul. Kita luar biasa banget. Masjid ditutup, gereja ditutup. Sedangkan masyarakat mau begini, ada yang marah. Kita yang ada di tengah-tengah antara kedua ini untuk menyejukkan. Oh sabar, begini. Kita dipanggil pihak Polda, ayo Habib, ayo Ustaz, ayo Pak Pendeta, mari kita duduk. Gitu. Juga dulu ada perebutan jenazah, ingat nggak? Betul, di Batu Merah waktu itu di atas. Itu juga kami berada di tengah-tengah. Kami yang menjadi penyambung, kami yang berusaha, begitu loh. Jadi memang mau nggak mau siapapun pemimpin dia nggak bisa lepas daripada tokoh agama. Itu dia. Gitu loh. Jangan kadang-kadang saya heran ini
ada pemimpin yang sok-sokan gitu. Jadi dia mau jadi pemimpin sekaligus ulamanya. Oke. Mau jadi pemimpin sekaligus pendetanya. Ya nggak bisa dong. Oke, yang tadi itu ya. Gitu ya. Lebih kata anak sekarang, lo tahu diri deh. Gitu, kan. gitu ya. Jadi dia perlu orang-orang yang betul-betul, bahkan tidak jarang pemimpin itu punya guru-guru spiritual. Yang minta advice, minta nasihat, gitu. Jadi membuka. Kalau orang seperti itu berarti dia bisa menerima masukan dari orang lain, gitu loh. Jadi welcome untuk pendapat orang lain dia terima. Dia tidak membenarkan pendapat dia dan memaksakan pendapat dia saja yang harus dilakukan di suatu daerah itu, enggak sama sekali. Nah, ini kan kita bicara soal sinergi, soal kolaborasi, semua orang di satu wilayah pemerintahan. Ada kepala daerahnya, mau entah itu gubernur atau di kabupaten ada bupati, selalu bersinergi dengan semua unsur elemen yang ada. Masyarakat iya, tokoh agama iya, anak muda iya. Ustadz melihat sejauh ini peran dari tokoh agama memainkan perannya itu dalam berkolaborasi di satu daerah dengan pemerintah daerahnya untuk memajukan daerah seperti apa sih? Harusnya ya betul-betul bahwa pemimpin di suatu daerah dia berkolaborasi betul sehingga di daerah itu akan tampak nuansa agama yang muncul, begitu loh. Sebagai bentuk tadi untuk mengembalikan ke track tadi, misalkan dia sudah out track, balik lagi, oh ini ada agama, ada begini loh, ayo begini. Nah, di satu daerah memang permasalahan umum ini. Permasalahan umum bukan hanya di Maluku atau di Ambon, di seluruh daerah. Fenomenanya seperti itu. Semacam itu. Jadi tidak sinergi ini mungkin hanya terbatas dengan lisan, bukan dari hati. Bisa katakan semacam itu. Bukan kedekatan dari hati yang betul-betul si umara mau menerima nasihat, si ulama juga kadang-kadang ada ketakutan mau bicara. Gitu loh. Nah itu juga. Sedangkan kita di dalam Islam dikatakan gulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Gitu loh. Ustadz, saya potong lagi nih. Ustadz komunikasi dengan semua orang baik kan Ustadz? Mau itu dengan tokoh daerah ataupun tokoh nasional misalnya. Nggak tertarik suatu waktu misalnya mereka mengajak Ustadz bergabung untuk masuk misalnya ke dalam satu partai, ke dalam satu wadah organisasi atau apapun. Sementara kita tahu Ustadz Rifki itu independent man gitu loh. Dan keras. Kalau keras sih enggak juga ya. Artinya keras dalam arti bahwa yang salah itu prinsip salah. Mungkin ya. Berprinsip ya. Yang salah itu salah, yang benar tetap benar. Gitu. Kalau keras kita diajarkan oleh Nabi Muhammad lembut. Nama saya Rifki. Rifki itu rafiq bina. Maknanya rafiq itu bisa makna lembut, bisa maknanya yang menemani. Kalau ada sebagian orang yang menilai bahwa Ustadz Rifki itu keras, apa sih yang Ustadz tanggapi dari statementnya tadi? Dia melihat dari statement saya, statement yang kami sampaikan berangkat dari hati yang bersih untuk kebaikan di Maluku. Saya tidak pernah mengurus skop nasional, tidak. Saya lahir di Ambon, beta orang Ambon, beta Maluku, beta ingin kebaikan untuk Maluku. Artinya bahwa Ustadz itu concern terhadap bagaimana untuk Maluku lebih baik ke depan ya. Dan membangun di Maluku bukan hanya membangun sarana prasarana. Bangunlah jiwa-jiwa manusia di Maluku agar kenal kepada Tuhan, agar takut kepada Tuhan. Dan bagaimana membangun itu dimulai dari pemimpinnya terlebih dahulu. Ustadz Ar-Rahman itu udah berbuat banyak mendatangkan para tokoh agama, ulama di Ambon untuk bagaimana memberi pencerahan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Seperti itu. Dengar-dengar nih bocoran. Ada yang mau dibawa lagi di 3 huruf ke sini nih. Ini bocoran ada yang live. Begitu. Nah, dia memang sih ya, ini maulid ya. Kalau kita ya, kembali lagi ke maulid ya. Hostnya minum, saya minum juga. Biar kelihatan sengaja. Kamera, ambil, siap. Air sehat Ajwa. Bisa diambil di Ar-Rahman. Abis ini bayar ya. Bayar ke kita. Luar biasa. Minum itu sunnahnya 3 teguk. Saya udah 3 teguk nih Ustaz. 3 huruf tadi yang saya udah bilang. Bocorannya sih dikit aja di sini. Ini bukan spoiler, tetapi ini clue aja sebenarnya. Biar orang penasaran ya. Betul sekali. Jadi apa namanya ya? Alhamdulillah, maulid ini saya anggap besar. Gitu.
pribadi saya Oke. menganggap Maulid ini adalah lebaran dari lebaran yang sesungguhnya. Oke. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad. Karena dengan beliau kita tahu ada Idul Fitri, Yes. kita tahu ada Idul Adha. Berarti hari raya yang sebenarnya siapa? Hari raya sebenarnya adalah Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bidzalika falyafrahu." Katakan dengan kelahiran Nabi Muhammad ini falyafrahu, berbahagialah, wa khairu mimma yajma'un, berbahagia. Enggak ada orang yang merengut bersedih dengan hadirnya Nabi Muhammad kecuali siapa? Syaitan. Sebab Nabi mengajak manusia ke surga. Nabi menunggu manusia di surga. Sedangkan syaitan mengajak dan membawa manusia ke neraka jahanam. Setannya jangan lihat ke saya dong, lihat ke sana. Takut ada di belakang. Kalau setannya lihat ke saya bahaya. Saat waktu kita terbatas, 3 Siap. huruf tadi, kasih clue aja. Oleh karena itu Maulid yang besar, saya membawa seseorang yang luar biasa, yang Yes. kita kenal, skup nasional, Oke. bahkan internasional. The second time datang ke sini untuk Second kedua time. kali. Yang kemarin kan masih COVID-COVIDan. Yes. Kalau sekarang udah Tapi tetap alhamdulillah Ustaz Abdus Somad. Oke, udah disebutin 3 huruf Ya. tadi. UAS. Oke. Ya, kebetulan saya ini udah punya juga, jadi 3 huruf juga. Kalau saya panggilnya orang HRA. Nah, itu dia. Nah, begitu. Jadi, insya Allah kedatangan UAS untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. UAS pernah datang loh dulu 2021, ingat Yes, nggak? ingat. Acara di Susbel Yes. sama kita ada di Lateri dengan tokoh agama semua. Oke. Kristen, Luar biasa. Islam, Semuanya. Hindu, Buddha, bahkan mereka berbicara. Oke. Begitu. Artinya terjadi dialog antar umat Bukan, beragama. boleh katakan bukan dialog. Kita kalau dialog kan mungkin kita berargumen ya. Yes. Tapi ini ramah tamah. Oke. Ini silaturahim. Oke. Dan- Artinya nanti di hari itu ada di Islam Center, Mm-mm. ada juga nanti di Namlea, Ya. Buru, dan di Maluku Tengah. Maluku Tengah. Walaupun ada gontok-gontokan dikit ya. Betul ya, begitulah. Karena memang tanda kutip ya, mungkin saya mengingatkan pemerintah dari Oke. dari Amex inilah ya. Ini berangkat dari hati yang ingin Oke. kebaikan untuk Maluku. Oke. Janganlah sedikit-sedikit kebiasaan joget Yes, gitu ya, yes, atau oke. datangkan artis. Ini nggak Boleh lah, senang-senang. Oke. Tapi jangan terlalu berlebihan. Oke. Wallahu la yuhibbul Oke. musrifin. Ini nggak nyebutin siapa-siapa ya, Enggak, karena ada kita nggak nyebutin nama. Kita nggak Ini nyebutin dan nama. untuk pribadi saya juga, Yes, oke. gitu loh, untuk semua, gitu loh. Oke. Oke. Baru masuk jadi pimpinan ajak orang joget, bagaimana? Saya tidak bisa Ya, berkata-kata kalau lagi. baru masuk jadi pemimpin ajaklah. Ya Allah, saya Baik. diberikan amanah Baik, yang besar baik. ini, takut. Baik. Ayo bantu saya, Baik. doa. Nah, gitu. Siap. Nah nanti yang ngefans banget sama 3 huruf tadi UAS, jangan lupa ya, Ustaz Jangan udah lupa kasih ya. clue di sini. Nggak usah ikut yang ke Namlia, jauh. Di Kota Ambon aja. Tiketnya pada mahal. Islam Center. Itu harus kalau pakai pesawat. Nah, Jangan Ustaz. ikut yang ke Masuhi. Ikut aja, ramaikan aja di Ustaz. Ambon. Di mana? Di Islamic Center. Islam Center. Terakhir nih Ustadz. Ustadz Rifki di masa akan datang 20 atau 25 tahun lagi. Itu Ustadz Rifki seperti apa sih? Artinya begini loh. Kita perjalanan hidup kita kan kita nggak tahu seperti apa. Allah aja yang tahu, tapi kita menjalaninya. Siap. Tapi paling tidak ada strategi-strategi yang sudah kita susun dari sekarang. Misalnya kayak tadi Ustadz bilang, ya kita mau naik haji, kita udah persiapan dulu. Kita mau berangkat haji, kita juga udah punya tabungan dulu dan sebagainya. 20 atau 25 tahun mendatang, Ustadz Rifki itu seperti apa sih? Kameranya. Saya hanya cuma bisa tahu. Saya nggak tahu. Oke. Qadar Allah. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, dan umur manusia biadillah. Jangankan 25 tahun, besok 1 bulan, kita nggak tahu. Jadi nggak usahlah panjang tinggi angan-angan. Apa yang ada di depan, lakukan yang terbaik, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan intinya bersyukur ya. Itu yang bersyukur. Oke, jadi itulah kata kunci dari Ustadz tadi, menjalani saja. Kita nggak tahu bahwa di helaan nafas kita, ya mungkin berapa menit ke depan akan selesai. Yang jelas lakukan yang terbaik, apapun, walau mengangkat duri dari Oke.
Siap. Gitu. Lakukan yang terbaik, Oke. maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yes, saya harus tutup obrolan podcast kita kali ini, tapi ada satu tadi sebelum podcast ini berlangsung, saya dengan Ustadz ngobrol bahwa kita punya program nanti akan menghadirkan juga Ketua Sinode GPM ya di sini ya. Ketua Sinode GPM dan juga kemungkinan juga Uskup Uskup. Amboynya. Kita akan ngobrol Ya. banyak bagaimana sebenarnya kolaborasi Jadi, tokoh-tokoh agama Ini ini. Maluku. Yes. Ini Maluku. Menutup Kita tahun dengan cara- 2022 di tahun gitu. 2023. Jadi nggak ada batasan gap Oke. antara Islam, Kristen, Katolik, nggak ada. Yes. Kita bersaudara, ini Oke. Maluku dan Maluku. Kalau orang berbicara toleransi, Maluku udah lakukan. Yes. Artinya saya harus batasi obrolan kita. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi ya. Jangan lupa juga bahwa UAS akan ada di Ambon. Islamic Center habis Isya hari Ahad. Siap? Wassalamualaikum warahmatullahi Salam sehat. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Amex.